Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, dan malam kepada Bapak Juri dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Perkenalkan kami dari kelompok 9 daripada mata kuliah Ekonomi Pembangunan kelas B. Nah, pada kesempatan ini kami ingin membahas hasil summary kelompok kami daripada buku Michael Todaro. Nah, di sini ada anggota kelompok 9, ada Sana Sativa dengan nama akhir 11, saya Feliz Mama dengan nama akhir 106, dan Septiani Mansapuri dengan nama akhir 113. Nah, kemudian di sini ada outline daripada chapter 9 yang berjudul Agricultural Transformation and Rural Development, yang terdapat di sini ada 6 subbab ya. Teman-teman dapat lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada chapter 14 yang berjudul Foreign Finance Investment Aid and Conflict, Controversies and Opportunities. Di sini ada 5 subbab ya, dapat dibaca sendiri. Nah, yang pertama ini pembahasan dari chapter 9. Next. Nah, ini pada poin 9.1, yakni tentang keharusan kemajuan pertanian dan pembangunan pedesaan. Terlepas dari kemajuan yang nyata, hampir 2 miliar orang di negara berkembang ini berada dalam kehadiran yang sedikit dan seringkali tidak memadai di bidang pertanian. Lebih dari 3 miliar orang yang tinggal di daerah pedesaan di negara ini pada tahun 2018 sekitar seperempatnya berada dalam kemiskinan yang parah. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan pada tahun 2018 lebih dari 820 juta orang tidak memiliki cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi dasarnya. Nah, lalu Simon Kuznets memperkenalkan skema awal mencatat bahwa pertanian memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama kontribusi produk input, ya, yakni untuk industri seperti tekstil dan pengolahan makanan. Yang kedua, kontribusi devisa yang menggunakan pendapatan ekspor pertanian untuk pengimpor peralatan modal. Dan yang terakhir, pasar berkontribusi pada peningkatan pendapatan pedesaan yang menciptakan lebih banyak permintaan konsumen produk. Nah, ahli ekonomi pembangunan kini sepakat bahwa sektor pertanian pada khususnya dan perekonomian pedesaan pada umumnya harus memainkan peran yang lebih aktif dalam proses pembangunan ekonomi daripada sebelumnya. Selanjutnya, komponen penting dari setiap strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan, terutama untuk negara-negara berkembang dengan pendapatan rendah. Sebuah rencana pembangunan ekonomi yang berpusat pada pertanian dan lapangan kerja memerlukan 3 komponen dasar yang saling melengkapi. Yang pertama ada peningkatan pertumbuhan hasil melalui insentif harga, kelembagaan, dan perubahan teknis yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik untuk produk pertanian akibat rencana pembangunan perkotaan yang berfokus pada pekerjaan. Dan yang terakhir, kegiatan pembangunan pedesaan yang beragam, non-pertanian, padat karya, yang mendukung dan ditopang oleh pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan pedesaan memainkan peran penting. Next. Selanjutnya pada poin 9.2 yaitu pertumbuhan pertanian tentang kemajuan masa lalu dan tantangan saat ini. Yang pertama di poin 9.2.1 mengenai kecenderungan produktivitas pertanian. Seperti yang telah dirangkum oleh Nora Lustig, beberapa penyebab lonjakan harga pangan tahun 2007 sampai 2008 juga mencerminkan kekuatan jangka panjang yang akan menyebabkan tingginya harga pangan di masa depan, termasuk pengalihan pangan ke produksi biofuel, peningkatan permintaan pangan, khususnya daging, perlambatan pertumbuhan produktivitas komoditas pertanian, harga energi yang lebih tinggi, mempengaruhi biaya input pertanian. Hal ini diperparah oleh sejumlah kebijakan yang tidak menguntungkan termasuk berbagai bentuk gangguan terhadap harga pangan. Salah satu strategi berguna yang diperdebatkan selama lonjakan harga pangan ini adalah mengembangkan dan meratifikasi perjanjian internasional untuk menahan diri dari
menanggapi lonjakan harga pangan dengan pembatasan impor dan ekspor. Next. Berikutnya pada poin 9.2.2 yaitu tentang kegagalan pasar dan perlunya kebijakan pemerintah. Alasan utama kinerja pertanian yang relatif buruk di daerah berpenghasilan rendah adalah pengabaian sektor dalam prioritas pembangunan pemerintahan. Nah, ini meski banyak kegagalan, terkadang pemerintah telah relatif efektif dalam peran ini, seperti di Asia, yaitu adanya revolusi hijau. Kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan pengentasan kemiskinan saat sangat erat kaitannya. Contohnya, termasuk Brazil dengan distribusi tanah yang sangat tidak merata dan Pakistan dengan ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan akses ke sumber daya utama seperti irigasi. Tetapi dengan mengikut sertakan kaum miskin, sumber daya manusia dan alam dari negara berkembang lebih banyak digunakan dan hal itu dapat menghasilkan peningkatan laju pertumbuhan serta pengurangan kemiskinan. Next. Berikutnya ini poin 9.2.3 tentang penyuluhan pertanian. Pendekatan umum di negara-negara berkembang menyediakan pendidikan orang dewasa yang partisipatif, belajar sambil melakukan melalui sekolah lapangan petani atau FFS, yang mengadaptasi pendekatan FFS umum khusus untuk anak-anak petani dan pemuda, berfokus pada pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan ketahanan pangan untuk pertanian anak-anak beserta keluarganya. Aspek dari program tersebut adalah bahwa anak-anak dan remaja dapat mengadopsi teknik dan belajar lebih mudah dalam beberapa kasus. Next. Berikutnya 9.3 itu tentang struktur sistem agraria di negara berkembang. Pada poin 9.3.1 tentang tiga sistem pertanian, itu ada langkah-langkah menuju pemahaman apa yang dibutuhkan untuk pertanian. Yang pertama, perspektif yang jelas dari sifat pertanian, sistem di berbagai daerah berkembang, dan khususnya aspek ekonomi transisi dari pertanian subsisten ke pertanian komersial. Yang kedua, laporan kategori sebagai negara-negara transformasi di mana bagian dari orang miskin yang pedesaan sangat tinggi, rata-rata hampir 80%, tetapi pertanian sekarang berkontribusi hanya sebagian kecil terhadap pertumbuhan PDB, yaitu rata-rata 7%. Sebagian besar penduduk Asia Selatan dan Timur, Afrika Utara, dan Timur Tengah tinggal di negara-negara ini. Dan terakhir, laporan negara-negara urbanisasi seperti migrasi pedesaan sampai perkotaan. Next. Selanjutnya di poin 9.3.2 tentang pertanian tradisional dan petani di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Sifat sistem agraria mereka sangat bervariasi. Terlepas dari kenyataan bahwa perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup yang terjadi pada petani miskin di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Ini sebagian besar ditemukan di sebidang tanah kecil yang jarang penduduknya dan sangat ramai di Asia. Ukuran rata-rata pertanian di negara-negara Amerika Latin ini seperti Ekuador, Chili, Panama, dan Brazil secara signifikan lebih besar daripada pertanian di negara-negara Asia. Next. Berikutnya poin 9.3.3 tentang pola agraria di Amerika Latin, yaitu kemajuan dan tantangan kemiskinan yang tersisa. Di Amerika Latin, seperti di Asia dan di Afrika, struktur agraria tidak hanya menjadi bagian sistem produksi, tetapi juga merupakan ciri dari seluruh ekonomi, sosial, dan organisasi politik kehidupan pedesaan. Struktur agraria yang ada di Amerika Latin sejak zaman kolonial dan masih tersebar luas di sebagian besar wilayah tersebut merupakan pola dualisme pertanian yang dikenal dengan latifundio dan minifundio. Pada dasarnya, latifundios itu adalah pemilikan tanah yang sangat luas. Mereka biasanya didefinisikan sebagai pertanian yang cukup besar untuk menyediakan lapangan kerja. Beberapa darinya itu mempekerjakan sebanyak ribuan orang. Sebaliknya, minifundios itu adalah pertanian terkecil. Mereka didefinisikan sebagai pertanian terlalu kecil untuk
menyediakan lapangan kerja bagi satu keluarga dengan pendapatan kas dan tingkat teknologi dan modal berlaku di setiap negara di beberapa daerahnya. Sejumlah besar produksi terdapat pada pertanian keluarga dan pertanian skala menengah. Yang pertama menyediakan pekerjaan untuk 2 hingga 4 orang, pekerjaan untuk kurang dari 2 orang, dan yang terakhir mempekerjakan 4 hingga 12 pekerja. Selain itu, migrasi desa ke kota terjadi secara tidak proporsional di antara orang-orang yang lebih berpendidikan dan hasilnya adalah populasi pedesaan menjadi lebih tua, lebih banyak perempuan, dan lebih asli. Ini adalah faktor-faktor penyebab tingkat kemiskinan yang tetap tinggi di negara-negara berpenghasilan menengah dan akan membutuhkan tindakan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat sipil. Next. Berikutnya di poin 9.3.4 tentang transformasi ekonomi, yaitu masalah fragmentasi dan pembagian tanah petani di Asia. Peraih Nobel Gunnar Myrdal mengidentifikasi tiga besar yang saling terkait, kekuatan yang membentuk pola tradisional kepemilikan tanah hingga saat ini, kondisi terfragmentasi. Yang pertama, intervensi kekuasaan Eropa. Yang kedua, progresif pengenalan transaksi dan dimonetisasi dan meningkatnya kekuatan rentenir. Dan yang terakhir, pesatnya pertumbuhan populasi Asia. Praktik kolonial seringkali memiliki pengaruh jangka panjang. Dalam kasus India, daerah di mana hak milik atas diberikan kepada tuan tanah memiliki produktivitas dan investasi pertanian yang jauh lebih rendah dan investasi yang jauh lebih rendah di bidang kesehatan dan pendidikan pada periode pasca kemerdekaan dibandingkan daerah di mana hak kepemilikan diberikan kepada petani. Next. Ini pada poin 9.3.5 tentang pertanian subsisten dan ekstensif budidaya di Afrika. Pertanian subsisten di sebidang tanah kecil adalah cara hidup sebagian besar orang Afrika yang hidup di ekonomi berbasis pertanian. Karena input variabel dasar dalam pertanian tradisional Afrika adalah keluarga petani dan tenaga kerja desa, sistem pertanian Afrika didominasi oleh tiga karakteristik utama. Yang pertama, pentingnya pertanian subsisten dalam komunitas desa. Yang kedua, keberadaan beberapa tanah yang melebihi kebutuhan mendesak yang memungkinkan praktik umum perladangan berpindah dan mengurangi nilai kepemilikan tanah sebagai instrumen kekuatan ekonomi dan politik. Dan yang ketiga, hak setiap keluarga, baik inti maupun keluarga besar di desa untuk memiliki akses atas tanah dan air di sekitar wilayahnya. Tidak termasuk penggunaan akses tersebut oleh keluarga yang bukan anggota masyarakat meskipun mereka mungkin menjadi suku yang sama. Dan ini yang terakhir, karakteristik pertanian subsisten dengan produktivitas rendah dari sebagian besar pertanian tradisional Afrika dihasilkan dari kombinasi tiga kekuatan historis yang membatasi pertumbuhan output. Yang pertama, terlepas dari keberadaan beberapa tanah yang tidak terpakai dan berpotensi ditanami, hanya area kecil yang dapat ditanami dan disiangi oleh keluarga petani. Ketika itu hanya menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, bergagang pendek, kapak, dan pisau bergagang panjang atau panga. Yang kedua, mengingat terbatasnya lahan yang dapat diusahakan oleh keluarga petani dalam konteks teknologi tradisional, maka area yang kecil ini cenderung dibudidayakan secara intensif. Dan yang terakhir, tenaga kerja langka selama bagian tersibuk dari musim tanam. Next. Selanjutnya ada subbab 9.4 atau the important role of women, di mana para perempuan yang paling penting ini adalah menyediakan ketahanan pangan bagi rumah tangga. Hal ini dicapai melalui suplementasi pendapatan rumah tangga, diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga, dan pemeliharaan ternak untuk menambah aset rumah tangga. Produksi sayuran untuk konsumsi rumah tangga membantu melindungi rumah tangga dari perubahan harga pangan dan mengurangi pengeluaran uang tunai untuk membelikan kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Investasi perempuan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan dan ternak sangat penting untuk menstabilitaskan pendapatan rumah tangga, terutama
tidak hanya di rumah tangga yang dikepalai perempuan, di mana kendala sumber daya ini adalah yang paling parah. Namun jika kredit diberikan semata-mata atau lebih disukai kepada laki-laki untuk tujuan penanaman tunai, produksi komersial akan meningkat dengan mengorbankan kebun sayur perempuan. Karena sayuran yang ditanam di rumah harus diganti dengan pengganti yang dibeli. Peningkatan yang signifikan dalam kontribusi tunai pasangan pria ini diperlukan untuk mengimbangi kerugian wanita. Jika harga pasar sayuran meningkat tajam atau sekarang ada lebih sedikit produsen dan peningkatan kontribusi suami tidak cukup untuk mengimbangi meningkatnya kebutuhan uang tunai, kesejahteraan wanita dan anak-anaknya akan menurun. Next. Selanjutnya ada The Microeconomics of Farmer Behavior and Agricultural Development. Yang pertama itu ada the transition of traditional subsistences to specialized commercial farm, di mana terdapat 3 tahap luas dalam evolusi produksi pertanian. Pertama itu ada pertanian tradisional atau petani murni tingkat rendah. Sebagian besar tingkat subsistensi ini masih lazim di Afrika. Yang kedua juga keragaman atau pertanian keluarga campuran, di mana sebagian kecil dari hasil bumi ditanam untuk konsumsi dan sebagian besar untuk dijual ke sektor komersial. Yang ketiga ada mewakili pertanian modern yang secara eksklusif terlibat dalam produktivitas tinggi, pertanian khusus yang diarahkan ke pasar komersial seperti negara-negara maju dan sering ditemukan di negara-negara berkembang yang sangat urban. Selanjutnya ini mengubah pertanian tradisional penting karena bisa mengadaptasi struktur pertanian untuk memenuhi permintaan akan peningkatan produksi dan perubahan besar yang mempengaruhi seluruh struktural sosial, politik, dan kelembagaan masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada pertanian subsistensi, ada risiko, keengganan, ketidakpastian, dan kelangsungan hidup. Di mana di pertanian subsistensi tradisional atau petani klasik ini, output dan produktivitas itu rendah dan hanya metode alat tradisional yang paling sederhana yang digunakan. Di mana petani tradisional atau petani biasanya hanya mengolah tanah sebanyak yang dapat dikelola keluarganya tanpa perlu tenaga kerja sewaan. Meskipun banyak petani tradisional sesekali memperkerjakan 1 atau 2 pekerja tanpa tanah, sebagian besar pendapatan tunai yang dihasilkan berasal dari tenaga kerja upah non-pertanian. Sedangkan beberapa pendapat tentang ekonomi pertanian subsistensi disediakan oleh teori produksi neoklasik. 2 faktor tradisional di mana tanah dan mungkin modal tetap tenaga kerja adalah satu-satunya input variabel dan keuntungan dimaksimalkan. Secara khusus, teori ini memberikan alasan ekonomi untuk yang diamati rendahnya produktivitas pertanian tradisional dalam bentuk hukum penurunan produktivitas marginal. Selanjutnya adalah ekonomi pasar sharecropping dan interlocking factor. Sharecropping ini terjadi ketika seseorang petani menggunakan lahan pertanian pemilik tanah dengan imbalan bagian dari hasil makanan seperti setengah dari beras ataupun gandum yang ditanam. Bagian pemilik dapat bervariasi kurang dari sepertiga hingga lebih dari 2/3 output, tergantung pada ketersediaan tenaga kerja lokal dan input lainnya seperti kredit, benih, dan alat yang disediakan oleh pemilik itu sendiri. Sharecropping ini relatif efisien karena membuat yang terbaik dari situasi yang secara inheren tidak pasti dan berisiko bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, sharecropping ini merupakan kompromi antara resiko kepada pemilik bahwa penyewa tidak akan melakukan banyak pekerjaan dan resiko bagi penyewa bahwa sewa tetap dalam beberapa tahun tidak akan memberinya penghasilan. Selanjutnya ada langkah menengah untuk pertanian campuran atau diversifikasi. Pada tahap ini, tanaman pokok tidak lagi mendominasi hasil pertanian dan tanaman komersial baru seperti buah-buahan, sayuran, kopi, teh, dan piretrum didirikan bersama dengan peternakan simpel. Keberhasilan atau kegagalan upaya untuk mengubah pertanian tradisional tersebut tidak hanya akan bergantung pada kemampuan dan
keterampilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya, tetapi juga yang lebih penting pada kondisi kondisi sosial, komersial, dan institusional di mana ia harus berfungsi, khususnya jika ia dapat memiliki akses yang wajar dan andal ke kredit, pupuk, air, informasi, tanaman, dan fasilitas pemasaran. Jika menerima harga pasar yang adil untuk outputnya, dan jika dapat merasa aman bahwa dia dan keluarganya akan menjadi penerima manfaat utama dari setiap perbaikan, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa petani tradisional tidak akan menanggapi intensif ekonomi dan peluang baru untuk meningkatkan standar hidupnya. Selanjutnya ada dari divergensi ke spesialisasi pertanian komersial modern. Dalam pertanian khusus, penyediaan makanan untuk keluarga dengan surplus marketable tidak lagi menjadi tujuan pasar. Sebaliknya, keuntungan komersial murni menjadi kriteria keberhasilan dan hasil maksimal per hektar yang berasal dari sintesis, yaitu irigasi, pupuk, pestisida, benih hibrida, dan lain-lain, dan sumber daya alam menjadi objek kegiatan pertanian. Produksi singkatnya sepenuhnya untuk pasar. Peternakan khusus bervariasi dalam ukuran dan fungsi. Dalam kebanyakan kasus, peralatan mekanisme hemat tenaga kerja yang canggih, mulai dari traktor besar dan pemanen gabungan hingga teknik penyemprotan di udara, memungkinkan satu keluarga untuk mengolah ribuan hektar lahan. Selanjutnya ada core requirements of strategy of agricultural and rural development, di mana dalam grafik ini struktur insentif yang buruk dari sharecropping cocok untuk inefisiensi. Alfred Marshall mengamati bahwa petani itu pada dasarnya hanya membayar sebagian daripada semua dari produk marginalnya dan secara rasional akan mengurangi upaya kerja yang sesuai. Input tenaga kerja ditemukan di sepanjang sumbu X dan dapat ditafsirkan sebagai jumlah jam kerja atau total usaha. Nilai output per unit kerja ditemukan di sepanjang sumbu Y. Seseorang petani yang memiliki tanah pertanian sendiri akan bekerja sampai nilai produk marginal tenaga kerja itu 1 V MPL 2 atau sama dengan upah alternatifnya. Atau biaya peluang tenaga kerja ada WA, dan dengan demikian akan melakukan upaya tenaga kerja yang efisien atau LF. Namun, seseorang pemangkas saham hanya menerima sebagian kecil atau Q dari usahanya, misalnya di bawah 50-50 sharecropping. Sharecropping akan menjadi Q sama dengan 0,5. Dengan demikian, sharecropping hanya akan menerima Q dari produk marginal lainnya atau Q VMPL. Akibatnya, sharecropper ini akan memiliki insentif untuk melakukan upaya tingkat rendah yang tidak efisien atau LS. Selanjutnya ini ada persyaratan inti dari strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Yang pertama itu ada meningkatkan pertanian skala kecil. Dua sumber utama inovasi teknologi dapat meningkatkan hasil pertanian. Sayangnya, keduanya ini memiliki implikasi yang agak bermasalah bagi pembangunan pertanian. Yang pertama itu pengenalan pertanian mekanisme untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Pengenalan mesin hemat tenaga kerja dapat memiliki efek dramatis pada volume output per pekerja, terutama di mana tanah diolah secara luas dan tenaga kerja langka. Terus ada kebijakan kelembagaan dan penetapan harga, memberikan insentif ekonomi yang diperlukan, beradaptasi dengan peluang baru dan kendala baru sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan menunjuk pembangunan pedesaan yang sejati. Peningkatan produktivitas ini serealitas karakteristik revolusi hijau klasik hanya mewakili sebagian kecil dari peluang pertanian. Peluang terbaik untuk penjualan ke daerah perkotaan yang sedang tumbuh umumnya ditemukan dalam kegiatan bernilai tambah yang lebih tinggi, terutama pada hortikultura seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga potong dan aquaculture.
Yang selanjutnya itu ada kondisi untuk pembangunan pedesaan terbagi dari tiga, yaitu ada reformasi tanah, potensi yang mendukung, dan tujuan pembangunan terpadu. Dari reformasi tanah ini yang pertama biasanya memerlukan redistribusi hak kepemilikan atau penggunaan tanah yang jauh dari pemilik tanah besar yang menguntungkan penggarap dengan kepemilikan tanah yang sangat terbatas atau tanpa kepemilikan tanah. Struktur pertanian dan pola penguasaan lahan harus disesuaikan dengan tujuan ganda untuk meningkatkan produksi pangan dan mempromosikan distribusi manfaat yang lebih luas dari kemajuan agraria, memungkinkan kemajuan lebih lanjut melawan kemiskinan. Yang kedua, ada potensi yang mendukung, di mana manfaat penuh dari pembangunan pertanian skala kecil tidak dapat direalisasikan kecuali sistem pendukung pemerintah diciptakan yang memberikan insentif yang diperlukan peluang ekonomi dan akses ke kredit dan input yang dibutuhkan untuk memungkinkan pembudidaya kecil memperluas output mereka dan meningkatkan produktivitas mereka. Yang terakhir itu ada tujuan pembangunan terpadu, terbagi dari beberapa poin, yaitu ada upaya untuk meningkatkan pendataan real pedesaan, pertanian, dan non-pertanian melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi, dan pedesaan, dan peluang penon-pertanian lainnya, dan peningkatan penyediaan pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan, dan berbagai layanan sosial dan kesejahteraan terkait. Lalu juga ada penurunan ketimpangan dalam distribusi pendapatan pedesaan dan berkurangnya ketidaksimpangan perkotaan pedesaan dalam pendapatan dan peluang ekonomi. Yang ketiga, ada perhatian yang berhasil terhadap kebutuhan akan kelestarian lingkungan, membatasi perluasan lahan pertanian menjadi hutan yang tersisa dan area rapuh lainnya, mempromosikan konservasi dan mencegah penyalahgunaan agrokimia dan input lainnya yang berbahaya. Yang terakhir, ada kapasitas sektor pedesaan untuk mempertahankan dan mempercepat laju perbaikan ini dari waktu ke waktu. Di sini ada chapter 14. Um, 14.1 The International Flow of Financial Resources, yaitu aliran sumber daya keuangan internasional yang tidak ada tiga bentuk. Yang pertama, investasi langsung dan portofolio asing swasta. Yang kedua, pengiriman uang penghasilan oleh migran internasional. Yang terakhir, bantuan pembangunan publik dan swasta. Kemudian yang poin kedua, 14.2 Private Foreign Direct Investment and the Multinational Corporation atau MNC secara sederhana didefinisikan sebagai korporasi atau perusahaan yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produktif lebih dari satu negara. Pertumbuhan swasta penanaman modal asing atau FDI aliran ke negara-negara berkembang sangat cepat, walaupun cukup fluktuatif. Sebuah komponen kunci dari globalisasi. FDI adalah investasi ekuitas luar negeri yang biasanya dibiasanya oleh perusahaan multinasional swasta. Kemudian di sini ada 14.2.1 Private Foreign Direct Investment Pro and Cons, di mana terdapat pro dan kontranya, yaitu pronya meningkatkan pendapatan dan pertambahan valuta asing. Namun terdapat pada kontranya, yaitu terjadinya kesenjangan secara luas. Kemudian pada poin 14.2.2 Private Portfolio Investment Benefits and Risks. Selain investasi asing yang langsung, komponen arus modal swasta yang paling signifikan adalah investasi portofolio. Dengan meningkatnya liberalisasi pasar keuangan domestik di sebagian besar negara berkembang dan terbukanya pasar ini bagi investor asing. Investasi portofolio swasta kini menyumbang bagian yang signifikan dan saat ini meningkat dari keseluruhan aliran sumber daya bersih ke negara berkembang. 14.3 The Role and Growth of Remittances atau tingkat upah di negara-negara berpenghasilan tinggi kira-kira 5 kali lebih tinggi upah untuk pekerja di pekerjaan serupa di negara-negara berkembang. Yang mana dirata-ratakan disesuaikan dengan purchasing power parity.
Kemudian di sini ada 14.342 The Role and Growth of Remittances. Perusahaan pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagai besar disebabkan oleh adanya perbaikan akuntansi. Faktor penting meningkatnya jumlah migran dan kemajuan dalam intermediasi keuangan yang mengurangi biaya migran untuk mengirimkan uang kepada keluarganya. Dengan demikian, peningkatan pesat dalam pengiriman uang adalah fenomena yang nyata. Kemudian di sini ada um, 14.4 Foreign Aid the Development Assistance Debate. Selain peningkatan ekspor dan investasi langsung dan portofolio asing swasta, negara-negara berkembang menerima dua sumber utama devisa lainnya, yaitu bantuan daripada pembangunan bilateral dan multilateral, baik publik maupun swasta, yang disediakan oleh LSM. Pada 14.4.2, ini ada jumlah dan alokasi bantuan umum. Volume uang bantuan pembangunan resmi atau ODA yang mencakup hibah bilateral, pinjam lunak, dan bantuan teknis tumbuh dari aliran tahunan di bawah 5 miliar US dollar pada tahun 1960 menjadi 50 US dollar pada tahun 2000 dan meningkat lagi menjadi 153 miliar US dollar pada tahun 2018. Tetapi akibat dari resesi yang berkepanjangan dan krisis fiskal di banyak negara, maka rasio ini kembali turun ke 0,31% pada tahun 2019. Em, Kemudian di sini ada 14.3. Mengapa donor memberikan bantuan? Yang pertama, sebab mencegah atau mengurangi arus pengungsi dan migran lainnya. Dan yang kedua, kepentingan politik, strategis maupun dan ekonomi. Kemudian, em, 14.4, mengapa negara menerima bantuan? Alasannya, sebab mereka kurangnya mendapat perhatian. Oleh karena itu, konflik umumnya muncul bukan karena perbedaan, namun tentang jumlah dan kondisinya. Selanjutnya di poin 14.4.5 ini tentang peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan. LSM dapat melindungi kesehatan anak yang mengalami penganiayaan, kekerasan, dan lainnya. LSM juga mewakili kelompok kepentingan lokal dan internasional tertentu dengan keprihatinan yang beragam seperti memberikan bantuan darurat. Ini semua sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, melaksanakan semua aspirasi masyarakat seperti membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah. Next. Selanjutnya pada poin 14.4.6 tentang pengaruh bantuan. Bantuan resmi ini lebih lanjut dikritik karena berfokus pada merangsang pertumbuhan sektor modern. Para pengkritik hak menuduh bahwa bantuan luar negeri gagal karena sebagian besar diambil alih oleh birokrat korup, menghambat inisiatif, dan secara umum menimbulkan mentalitas kesejahteraan di pihak negara penerima. Next. Pada 14.5 konflik and development, poinnya 14.5.1 tentang cakupan konflik kekerasan dan risiko konflik. Keamanan fisik ini adalah dasar bagi kemampuan manusia. Jaminan keamanan mungkin yang paling mendasar dari semua lembaga untuk pembangunan. Konflik kekerasan ini telah menghambat kemajuan di banyak negara termiskin, dan upaya pemulihan lebih sering difokuskan pada mengatasi situasi infrastruktur dan perumahan yang hancur, kerusakan lingkungan, runtuhnya kesehatan, dan juga pendidikan. Kurangnya layanan untuk membantu korban trauma, dan dengan demikian biaya dari konflik baru sangat tinggi, membuat pencegahan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah 14.5.2 itu adalah dari akibat konflik bersenjata. Itu adalah pertama dari sisi kesehatan, di mana pada awalnya lebih banyak pria yang meninggal daripada wanita, terutama
sebagai akibat dari pertempuran itu sendiri. Seiring waktu, lebih banyak wanita yang meninggal karena mereka lebih menderita akibat yang tersisa. Selain itu, penyakit juga menular seperti diare, campak, ispa, dan malaria. Juga penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS lebih mudah menyebar, sering berubah menjadi epidemi. Yang kedua itu ada memburuknya kelaparan dan kemiskinan, di mana Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional menemukan bahwa di negara-negara konflik dan pasca konflik, lebih dari 20% penduduk biasanya tidak memiliki akses ke pangan yang cukup. Lalu, kemiskinan meningkatkan melalui penurunan peluang untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga melalui hasil langsung dari perjuangan. Yang ketiga ada kehilangan pendidikan, di mana tidak heran lagi jika peringkat negara terdampak konflik dalam indeks pembangunan manusia turun secara signifikan di dalam aspek ini. Next. Selanjutnya adalah 14.5.3, yaitu penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik. Yang pertama, menguasai SDA yang dapat diekspor, yang dimana adanya sumber daya ekspor bernilai tinggi seperti intan, minyak, tanpa aturan yang diterima mengenai bagaimana keuntungan akan didistribusikan juga menjadi faktor yang mendasari konflik kekerasan. Yang kedua ada ketimpangan horizontal, di mana adanya ketimpangan pada antara kelompok-kelompok yang didefinisikan secara budaya secara signifikan meningkatkan resiko konflik itu sendiri. Terakhir ada SDA untuk kebutuhan dasar. Kelangkaan sumber daya kebutuhan dasar, khususnya kekurangan pangan serta air, dapat menyebabkan konflik atau menghadapi resiko konflik itu sendiri. Selanjutnya lagi ada 14.5.4 atau penyelesaian dan pencegahan konflik bersenjata, di mana PBB di sini sangat berperan untuk menanggulangi permasalahan ini. Juga terdapatnya lembaga khusus untuk menyelesaikan konflik dan bersenjata, dan juga terdapatnya aturan serta perjanjian perdamaian internasional. Sekian dari kelompok 9 presentasi tentang summary buku Michael Todaro. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.